ada Tailwind. Project-project yang saya kerjakan semuanya pakai Tailwind semua karena memang nyaman aja. Teman-teman kalau misalnya nanti coba pasti ketagihan. Oke, ketemu lagi teman-teman. Kali ini kita akan belajar tentang Tailwind CSS, dan bagi siapapun yang belum pernah belajar atau kenal dengan Tailwind CSS, jadi sebenarnya dia itu merupakan utility first CSS framework. Jadi sebuah framework yang dia itu membuat kita untuk bisa styling ya di project kita itu hanya dengan menggunakan kelas-kelas. Nah, di sini ada tagline yang cukup menarik ya, rapidly build modern website without ever leaving your HTML. Jadi kita bisa styling ya website kita itu tanpa meninggalkan file HTML kita. Nah, kita akan coba demonstrasikan ya, sebenarnya itu apa sih bedanya Tailwind dengan CSS pada umumnya. Sini saya punya Visual Studio Code ya. Jadi kita biasanya kalau membuat website itu kan kita buat HTML dulu ya, index.html. Nah, seperti ini, langsung aja kita generate ya. Oke, nah, bodinya misalnya kita buat section, kemudian ada div, kemudian ada H1 hello sobat ngoding nekat. Oke, kalau kita jalankan ya. Nah, oke, jadi tampilnya seperti ini kurang lebih ya. Ini kan kalau teman-teman lihat ya, di sini kan ada bawaan padding dan margin ya, seperti itu. Jadi biasanya kalau kita mau styling kita buat file style.css ya, misalkan di sini seperti ini, kemudian kita hubungkan di sini kan dengan file CSS kita. Jadi kita hubungkan, artinya kita bisa langsung styling di sini. Misalnya kita mau reset margin, misalnya margin 0, kemudian padding 0. Kalau kita lihat ini sudah ada margin dan padding bawaannya kan gitu. Terus kalau misalnya kita mau styling nih, berarti kan kita harus target entah itu HTML tag-nya, ID atau class. Misalnya kita mau target section-nya seperti ini. Misalnya kita kasih background color apa ya? Gak tau lah ini azure ini apa. Nah, seperti ini ya. Kalau kita mau buat full height-nya, kita tambahkan tingginya misalkan 100 VH atau memenuhi layar. Nah, ini udah kelihatan kan agak-agak abu-abu, hijau-hijau, biru-biru gimana lah. Kemudian kita bisa buat apa namanya tulisannya di tengah, misalnya display grid misalnya. Kemudian place content center, nggak bisa ya. Apa namanya, lupa. Justify, ya Allah, item justify content, kemudian align item center buat nengahin semuanya gitu ya. Dan jadi sampai lupa, saking seringnya pakai Tailwind sampai lupa ini apa namanya properti-properti dari CSS kayak gini ya kira-kira ya. Misalkan kita mau styling apa namanya div-nya container, misalkan kita pakai kelasnya container ya, seperti itu. Kemudian kita bisa tulis container gini, misalkan background colornya kita buat brown, kayak gitu ya. Teksnya color ya, kita buat white misalkan, jadi nanti teksnya putih. Kemudian kita memusukkan ada padding dan sebagainya nanti seperti ini ya kira-kira ya.
Nah, di sini jelaskan ya. Di sini jadi maksud dari kata rapidly build modern website without ever leaving your HTML. Ketika kita mau styling HTML kita, kan kita di sini dulu kan, berarti kan kita buat apa namanya itu elemen-elemen HTML-nya, kemudian kita pindah ke sini, ngetik dan sebagainya. Itu yang dia maksud dengan without ever leaving your HTML. Ketika kita pakai Tailwind, ini kita nggak butuh lagi style.css ini. Seperti itu kan ya. Oke, sekarang kita hapus saja dan kita langsung pakai Tailwind. Ini kita hapus dan nah, caranya pakai Tailwind gimana? Kita langsung aja get started, kemudian di installation. Nah, ini ada banyak banget ya. Kita bisa gunakan feed, post CSS ini untuk rekomendasikan untuk like Next.js sama Angular ya. Kemudian bisa pakai CLI, bisa pakai framework. Di sini sudah hampir support banyak framework modern, ada Next.js, Laravel, Nux dan sebagainya, atau bisa menggunakan CDN. Ya memang paling gampang pakai CDN. Kita langsung aja copy scriptnya ini ya. Copy, kita langsung paste saja di sini ya. Oke, ini ya. Nah, ini udah kembali ke awal. Nah, ketika kita sudah menggunakan Tailwind, itu ada styling bawaan seperti teksnya, kemudian dia udah reset, jadi nggak ada padding margin yang kayak tadi juga. Coba ya kita komen ya. Nah, hasilnya kan seperti ini. Oke ya, setelah kita gunakan Tailwind itu otomatis langsung ada styling bawaannya gitu. Ada fontnya itu sudah didefinisikan ya. Nah, menggunakan sans serif dan sebagainya kayak gitu ya. Ini tandanya kita sudah punya atau kita sudah install Tailwind gitu ya. Terus stylingnya kita sama sekali nggak nggak pindah dari file HTML kita. Misalnya kita coba ya, kita geser ke sini, kemudian kita bagi dua. Tadi ini nggak perlu kita menggunakan kelas konten, anggap aja kita hapus dari awal. Oke. Kalau kita styling dengan Tailwind, kita nggak butuh file CSS dan sebagainya. Kita cuma harus mengimplementasikan apa sih kelas-kelas yang sudah didefinisikan oleh Tailwind. Seperti misalnya kita mau ubah warna, berarti kita cari teks di sini, typography, di sini ada color dan sebagainya. Kita tinggal aja kasih teks black atau apa itu di teks yang kita inginkan gitu. Jadi kalau kita mau kayak tadi, sectionnya kita tambahkan kelas, kemudian backgroundnya apa, misalnya backgroundnya gray seperti ini. Nah udah kan muncul. Kemudian kalau misalkan kita buat tingginya memenuhi tinggi layar, kita langsung aja pakai H screen seperti itu. Nah udah kan penuh kan. Kemudian kalau kita mau menengahkan ini ya tinggal aja grid. Kemudian ada nih flash content center, jadi dia langsung ke tengah. Kalau kita mau styling div-nya ini ya kita buat kelas saja, background red apa, misalkan red 500 seperti itu, atau mungkin 900 800 ya. Jadi kalau di warna nanti angka ini menunjukkan kecerahannya ya, semakin tinggi angkanya 800 ini berarti semakin tinggi kegelapannya gitu. Nanti kita bahas lagi ya, ini hanya perkenalan aja teman-teman. Kalau misalkan bingung tahu dari mana kita kalau buat background itu gini ya, kalau mau buat grid gini, kelas name-nya kelas, nama kelasnya itu kayak gitu, itu gimana caranya ya, kita lihat dokumentasinya. Kemudian kalau ngubah color ubah warna ya, colornya ya, kita langsung aja buat kelasnya text white misalnya kayak gitu. Kalau padding ya tinggal kita buat paddingnya gini, besaran. Oke, gampang. Nah itu tadi, ketika kita mau styling ini kita cuma ngotak-atik file HTML kita nggak buat CS, nggak pindah sana pindah sini dan sebagainya. Mungkin itu ya poin utama dari video kali ini. Sangat membantu bagi kita developer yang pengen cepet buat websitenya, pengen cepet stylingnya, dan Tailwind ini bener-bener best, masih bisa dihandle oleh Tailwind. Ini saya bener-bener full pakai Tailwind, dan sejak
ada Tailwind. Project-project yang saya kerjakan semuanya pakai Tailwind semua, karena memang nyaman aja. Teman-teman kalau misalnya nanti coba pasti ketagihan. Sekian video kali ini, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.